cek kembali pemahaman kita mengenai rasa bersalah itu untuk apa ya? Ya kan, Mhm. untuk apa sih? Apa artinya itu? Kita kembali lagi dalam perbincangan menarik malam hari ini tentang 4 tips atasi rasa bersalah berlebihan. Kadang kita yang terlalu mungkin sensitif atau mungkin terlalu merasakan gitu ya, atau Pak Hing bilang overestimate gitu ya, tentang perasaan bersalah ini. Tapi yang pasti semoga Anda bisa dapatkan tips yang menarik ya di malam hari ini. Tadi di tips yang pertama ada maafkan diri sendiri, Pak Hing. Mungkin boleh didefinisikan lebih lengkap lagi kali ya. Memaafkan diri sendiri itu tahap memaafkan itu sampai apa sih? Apakah sampai kita benar-benar tidak mengungkit-ungkit yang lalu-lalu itu, atau mungkin belajar dari kesalahan itu, atau seperti apa, Pak Him? Nah, ada orang yang kelirunya begini. Kelirunya adalah kalau saya belum melupakan, berarti saya belum memaafkan, kan gitu. Oke. Padahal sebetulnya kejadian yang entah menyakitkan, Hmm. emosional, ada perasaan sedih, itu memang tidak akan kita lupakan, Ya. ya kan? Nah, bedanya adalah kalau kita mengingat sudah tidak ada emosi yang sama lagi, itu aja. Ada Hmm. orang yang keliru, aku nggak bisa maafkan diri sendiri, kenapa? Aku masih ingat terus. Loh ya memang kejadian tidak mengenakan, menyedihkan, kita akan ingat terus. Cuman bedanya sekarang masih ada nggak ikatan emosionalnya terhadap kejadian Hmm. itu. So inilah yang akan membedakan. Oh, di orang mengira bahwa kalau if I still don't forget, berarti I don't forgive gitu loh. Nggak juga. Hmm. Ya kan kadang-kadang kita masih bisa mengingat kejadiannya, cuman feeling kita beda sekarang, gitu loh. So maafkan aja diri sendiri dan perhatikan baik-baik ini karena begini, kalau kita berhasil memaafkan diri sendiri, ini adalah tadi saya bilang memahami bahwa tidak setiap saat, setiap niatan kita, Audrey, itu bisa terwakilkan dengan baik oleh tindakan kita kan. Ya. Ya kan? Nah, setiap titik apapun yang kita niatkan itu belum tentu di saat kita ingin lakukan itu tindakan kita mendukung gitu loh. Nah, kadang-kadang tadi saya bilang hari itu kita tidak lagi fit. Ya kan lagi Hmm. tidak fit, lagi penuh banyak masalah. Ya kan dari bayangkan kalau misalnya kita di kantor habis diomelin bos, ya kan gitu loh. Terus tiba-tiba diomelin klien. Ya kan gitu loh. Setelah dua kejadian beruntun yang very high, tinggi emosinya tersebut, dalam Hmm. keadaan tidak fit, stres penuh, tiba-tiba kita melakukan sesuatu dengan seseorang pula lagi. Dan itu sangat besar kerisikonya dalam keadaan tidak fit, mental maupun fisik, kita melakukan kesalahan itu gitu loh. So, jadi cek kembali, kita tetap pasti berusaha dengan sumber daya tersisa, sumber daya yang kita punya setiap saat itu loh. Jadi pandai-pandailah melihat dan tidak menjudge diri sendiri seolah-olah kayaknya saya sengaja menyakiti orang itu. Enggak juga. Ya kan, ingat kita berusaha terbaik di setiap saat berdasarkan apa yang kita miliki, apa yang bisa kita akses saat Hmm. itu, saat itu, Saat itu. saat itu. So, jangan dipanjangin kalau begitu, saat itu aja stop. Jangan dipanjang-panjangin, Ya, nanti gitu. jadi apa ya? Pikiran kotor itu jadi Ya, mengganggu aktivitas kita ya, Pak Hing ya. main gitu kan. Nah, oke, Ya. jadi tadi itu yang menarik ya, Pak Ing. Sebenarnya kadang kita memang salah persepsi nih. Ini kita harus luruskan dulu ya. Jadi ketika kita memaafkan diri, bukan berarti kita melupakan ya, tapi sudah tidak ada lagi emosional. Mungkin dulu inget-inget nangis, atau Iya, mungkin khawatir, gelisah, itu udah nggak ada lagi ya. Udah fine-fine aja gitu, Pak Ing ya. true, true, Oke, true. kita masuk dulu yuk ke tips yang kedua untuk malam hari ini, Pak Ing. Silakan. Nah, tips yang kedua ini erat hubungannya dengan reframing. Nah, saya menyarankan begini. Setiap kan di dalam dunia NLP itu orang-orang NLP lah, itu pandai banget mereframe situasi lah. Nah, istilah orang umum adalah melihat dari sisi positif. Orang umum akan bilang begitu. Orang NLP bilang itu reframing. Nah, reframing skill ini adalah memaknakan dengan berbeda apapun perasaan bersalah. Nah, jadi saya sarankan begini, reframingnya itu perasaan bersalah kita ini sebetulnya artinya apa ya? Coba pikirkan gitu. Ada perbedaan antara merasa bersalah dengan menyalah-nyalahkan diri sendiri. There's a big difference, big difference. Nah, orang yang merasa bersalah ingin mengambil tanggung jawabnya kan gitu. Yang berarti bahwa merasa bersalah itu artinya apa? Nah, kalau saya bilang artinya apa, itu kan bebas diartikan. Kita sendiri bebas loh. Ya kan? Nah, bagi saya perasaan bersalah itu artinya adalah keinginan mengambil tanggung jawab kan. Yang berarti kita ingin mengoreksi akhirnya. Ada keinginan mengoreksi tindakan kita. Misalnya kalau kita tahu kita telah melakukan kesalahan, ya udah recovery aja.
Ya kan kalau kita misalnya minta maaf, kita datang berusaha memperbaiki, ya kan, ataupun melakukan tindakan-tindakan kompensasi, ya kan. Nah, jadi rasa bersalah itu artinya apa buat kita? Tadi saya bilang rekomendasi saya adalah rasa bersalah itu artinya adalah keinginan mengambil tanggung jawab, bukan menghancurkan diri sendiri. Ya kan perasaan bersalah itu artinya apa gitu loh. Ada yang bilang, wah saya merasa bersalah ini berarti saya akan menghukum diri sendiri. No, 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 no. Perasaan bersalah itu artinya ingin mengambil tanggung jawab. Makanya kita merasa guilt gitu loh. Ingin mengambil tanggung jawab, ingin recover, ingin ada compensate atau kompensasi orang yang menurut kita rugikan kan. Kita ingin kompensasi. Lakukan. Jadi lakukan yang menurut pemahaman kita mengenai rasa bersalah ini datang, oh ya. Dalam orang NLP bilang chunking up itu kan. Apa yang dicari oleh saya dengan perasaan bersalah ini? Kan dia muncul, ada niat positif di balik apapun di dalam badan kita ini. Guilty itu punya niat positif. Niat positifnya apa gitu loh. Niat positifnya adalah ingin tadi ambil tanggung jawab, ingin recover, ya ingin bangkit kembali dengan melakukan tindakan kompensasi kepada orang yang kita anggap telah kita berbuat salah tadi gitu. Oke. Gitu. Dan Jadi ini juga mungkin semua listeners yang tidak mengikuti perbincangan kita waktu tanggal 2 September kalau nggak salah ya, kita membahas tentang 4 tips ketika kita melakukan kesalahan, ini juga bisa dilakukan ya. yes. Nah, ya itu kadang ketika kita belum mengucapkan maaf itu juga ada ganggu nggak sih Pak Hing? Yes. Nah, perkataan dari mulut keluar kan kita punya 2 channel auditory. Ya kan, kita ngobrol dengan diri sendiri dan yang kita keluarkan dari mulut kita kan. Ya. Nah, ada beda banget loh Audrey saat Audrey membatin, misalnya saya telah melakukan kesalahan sama Audrey, lalu dalam batinnya saya bilang, aduh Audrey aku merasa bersalah banget loh. Saya ngomong ke diri sendiri, dengan saya katakan ke Audrey, bedanya apa? Oh, big difference. Audrey sekarang mendengar ucapan saya, so there's a big difference. Audrey mendengar ucapan saya kan bisa melihat ekspresi di wajah Audrey kan. Ya kan, saya bisa lihat ekspresi itu dan emosi Audrey ke saya, misalnya Audrey bersedih, saya ikut bersedih bareng. Ini so cek kembali pemahaman kita mengenai rasa bersalah itu untuk apa ya? Ya kan, untuk apa sih? Apa artinya itu? Ya, jadi hati-hati dengan pemahaman yang mengatakan rasa bersalah ini adalah peringat bahwa saya telah melakukan dosa besar, saya telah melakukan kutukan sepanjang masa, berlebihan banget. Berlebihan, drama. Ya itu yang kemarin kita bilang, perasaan bersalah tuh munculnya, kayak nonton film horor ya. sedih banget. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Ya, saya tadi sarankan perasaan bersalah itu sebetulnya peringatan untuk mengambil tanggung jawab, keinginan untuk recover, ada keinginan untuk compensate, gitu loh. So buka diri, do it, itu aja. Buka diri dan lakukan. Ya lakukan, daripada kita terus di dalam diri menyimpan, sibuk drama di dalam lagi, bayangin skenario terburuk lagi, ya menyusahkan diri sendiri aja. Benar. Jadi bikin sakit karena kan kalau kita mendam rasa-rasa yang nggak baik katanya itu bisa jadi penyakit ya Pak Hing ya. Ya, dan jangka panjang itu. Nah, ilmu seperti timeline itu kan mengungkap bahwa kalau ternyata ada perasaan ataupun emosi-emosi di masa lalu yang tidak tuntas kita fasilitasi, manifestasinya tuh bisa macam-macam, muncul di dalam hari ini tuh bisa macam-macam. Ya kan, bukan cuma perasaan, nanti ada gejolak fisik malah kan gitu. Jadi mending dituntaskan aja semua listeners ya. Kalau bisa diungkapkan sama orang yang mungkin menjadi korban mungkin ya, atau orang-orang yang takutnya nggak bisa tidur Pak Hing, atau mungkin jadi gangguan makan atau dan lain sebagainya, karena pasti ada nih beberapa hal-hal yang kita saking takutnya kita jadi nggak konsen untuk melakukan aktivitas ya Pak Hing ya. Yes. Betul kan?